Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibir risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Taman Mutiara, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi yang berkah ini atas rahmatnya, atas karunia-Nya kita bisa kembali bertemu. Dan insya Allah hari ini kita sehat ya Bapak Ibu. Atas izin Allah kita masih tetap diberi kesehatan dan kekuatan sehingga bisa hadir kembali di majelis ini. Semoga ini menjadi amal soleh kita, dan mudah-mudahan silaturahmi rutin ini menjadi bagian dari tabungan akhirat kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada kita semua yang menjadi umatnya. Bapak Ibu, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan, atau kita akan bahas bersama surah Ali Imran, ya, dari ayat 190 sampai beberapa ayat berikutnya. Ya, kenapa hari ini kita bahas surah Ali Imran di 10 ayat terakhir? Karena ada beberapa keutamaan ayat ini. Nanti insya Allah kita akan jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Berikutnya, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakari wa untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnus thawab. Sampai ayat 195 ya. Sampai 200 kepanjangan nanti Pak. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa riwayat tentang surah Ali Imran di 10 ayat terakhir ini. Ada satu kebiasaan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, diriwayatkan ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa beliau bangun tidur, ya, maka beliau membaca doa, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, ya. Kesananya Bapak, wa ilaikan nusyur, wa ilaihin nusyur. Itu doa bangun tidur. Nah, setelah itu beliau pergi ke luar rumah, lalu menengadah ke atas langit, ya. Kemudian beliau membaca di 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran ini, dari mulai inna fi khalqis samawati wal ardh. Pada suatu hari, pada suatu malam, beliau berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, ya wahai Aisyah, istadzanli, berilah aku izin agar aku beribadah kepada Tuhanku. Ya, kemudian Aisyah mengatakan, saya menyukai apa yang engkau suka dan saya tidak akan menyukai apa yang engkau tidak suka.
Nah, jika engkau ingin beribadah kepada Tuhanmu, tentu itu salah satu yang aku suka. Ya, kemudian Rasulullah bangun, lalu keluar rumah dan membaca 10 ayat terakhir ini. Kemudian beliau melaksanakan sholat malam, ya malam. Kemudian beliau membacakan beberapa ayat Al-Quran yang panjang. Ya, setelah itu baru selesai 2 rakaat beliau menangis. Nah, ketika beliau sedang menangis, tiba-tiba datang Bilal dan bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Bukankah Anda orang yang telah dijamin pasti diampuni Allah, pasti dirahmati Allah? Kenapa engkau menangis?" Karena malam ini telah turun ya surah Ali Imran di 10 ayat terakhir ini. Itu satu riwayatnya. Tapi pada riwayat lain ada satu riwayat dari Imam At-Tabarani, ya, meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Quraisy itu datang kepada orang-orang Yahudi. Ya, lalu mereka bertanya, mukjizat apa yang dimiliki oleh nabi kalian, Nabi Musa? Maka orang-orang Yahudi mengatakan ada 2. Pertama tongkat, yang kedua telapak tangan. Ya, itu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Tongkat apabila dilemparkan berubah menjadi apa, Pak? Menjadi ular. Apabila dipukulkan ke laut, maka laut itu terbelah. Ya, dan telapak tangan ketika dimasukkan ke dalam saku baju kemudian dikeluarkan, maka tiba-tiba bercahaya. Ya, bahkan cahayanya itu sampai menembus ke langit gitu. Ini mukjizat Nabi Musa, dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Nabi Musa pernah memperlihatkan mukjizat ini di hadapan Firaun. Ya. Kemudian orang-orang Yahudi itu datang kepada orang-orang Nasrani. Ya, dan mereka bertanya, apa mukjizat yang dimiliki oleh nabi kalian, Nabi Isa? Nah, kemudian orang-orang Nasrani mengatakan, ya dia ya bisa menyembuhkan orang yang sakit lepra hanya dengan sentuhan tangannya, bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, Bang. Wa ubriul akmaha wal abroso biiznillah, kan itu ayatnya. Jadi menyembuhkan orang yang sakit lepra, ya, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir hanya dengan sentuhan tangannya. Wa uhyil mauta, dan bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, kemudian orang-orang Quraisy itu datang kepada Rasulullah SAW dan mereka berkata, ya Muhammad, berdoalah kepada Tuhanmu agar Jabal Gubais ini, ya, Jabal Gubais itu gunung yang ada di dekat Masjidil Haram, ya, dirubah oleh Allah menjadi emas, ya, dirubah. Rasulullah terdiam, kemudian turun ayat ini, ya, sebagai jawaban atas permintaan orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy Mekah, ya. Nah, itu beberapa riwayat yang menjelaskan tentang 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran ini. Kita lihat ayatnya, Pak. Inna fi khalqis samawati wal inna, sesungguhnya fi khalqis samawati wal ardi, di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam dan siang, la ayatin, sungguh merupakan ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, liulil albab, bagi orang-orang yang berakal, ya, bagi orang-orang yang mempunyai akal, ya. Jadi turunnya ayat ini sebagai jawaban tadi, jawaban atas permintaan orang-orang Quraisy, ya, mereka ingin melihat bukti kenabian Muhammad itu, ya, dengan cara seperti itu, Pak, dengan merubah Jabal Gubais itu menjadi emas, ya. Bukti kenabian, mukjizat, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau kita melihat mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, itu kan hal-hal yang aneh, ya, perkara-perkara yang luar biasa.
perkara-perkara yang aneh, itu aneh dan memang sangat menakjubkan. Ya, sangat menakjubkan. Bisa dibayangkan orang-orang Bani Israel, ya, ketika mereka menyeberang laut bukan pakai perahu, tapi mereka berjalan kaki di dasar laut, Pak. Sementara di kiri kanannya itu ada dinding air yang tidak tumpah begitu. Itu bisa dibayangkan mujizat seperti itu. Ya, apa yang dirasakan orang-orang Bani Israel ketika saat mereka berjalan di tengah-tengah laut itu, di dasar laut itu. Sementara air laut, dinding di kiri kanan yang berupa air laut itu tidak tumpah. Boleh jadi mereka tidak akan lupa seumur hidup. Ya. Atau saat ketika orang-orang melihat Nabi Ibrahim waktu dibakar, ya. Waktu dibakar, ya tidak terbakar. Orang-orang akan sangat kagum. Atau saat misalnya orang-orang Bani Israel itu melihat mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, Pak. Ya, bagaimana mereka takjubnya. Tapi itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang menyaksikan mukjizat itu. Ya. Adapun orang-orang berikutnya yang mendengar cerita tentang mukjizat itu mungkin tidak akan sehebat orang yang mengalaminya. Betul kira-kira, Bapak? Kita ya mendengar mukjizat itu, ya, mukjizat bagaimana tongkat itu tiba-tiba berubah menjadi ular. Orang-orang yang menyaksikan saat kejadian itu mungkin akan sangat kagum, sangat luar biasa. Tapi kita yang mendengar kisah itu, ya mungkin perasaan kita tidak seperti mereka yang langsung menyaksikannya. Makanya Allah tidak mengabulkan permintaan orang-orang Quraisy itu agar bukit itu Jabal Gubais itu dirubah menjadi emas, tidak dikabulkan Allah. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai jawaban atas permintaan orang-orang Yahudi. Tidak usah Jabal Gubais itu dirubah menjadi emas. Ini saja. Inna fi khalqis samawati wal, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Ya, coba kalian renungkan, kalian tafakuri ini di dalam penciptaan langit dan bumi. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi ini begitu sempurna, Pak. Ya, semuanya berjalan dengan penuh keseimbangan. Langit dan bumi diciptakan dalam tatanan yang begitu baik. Ya. Ketika Allah menyebut langit, pasti selalu ada bumi di situnya, Pak. Ya. Padahal bumi itu identik dengan planet dunia yang kita tempati. Padahal di langit ini ada jutaan planet yang lain, tapi kenapa Allah selalu menyebut bumi? Karena memang dua perkara ini ya saling keterkaitan. Ketika menyebut langit, pasti Allah menyebut bumi. Bapak Ibu, mana yang lebih dulu diciptakan? Langit atau bumi, Pak? Ya, mana yang lebih? Langit dulu atau bumi dulu? Ya. Coba kita lihat ayatnya. Ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama. Berarti langit dulu, bumi dulu? Bumi dulu, Pak. Ya. Dialah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya untuk kalian. Tsumma stawa ilas sama. Kemudian ia berkenan menciptakan langit. Berarti bumi dulu, Pak, yang diciptakan. Ya, wallahu alam. Al-Qur'an menyebutnya seperti itu. Ya. Ya, mungkin kita pikir langit dulu yang lebih gede, Pak, ya, yang diciptakan. Ya, tapi ternyata Quran menyebut bumi dulu yang diciptakan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak usah ya bukit Gubais itu berubah menjadi emas. Kalau kalian mau emas, di bumi ini tersedia. Ya, di bumi ini tersedia banyak emas. Betul, Bapak Ibu. Ya. Di Saudi Arabia ini, Bapak Ibu, ya, negara Saudi Arabia selain dikenal sebagai penghasil minyak bumi, ya, Saudi juga dikenal sebagai penghasil marmer berkualitas sangat baik, Pak. Jadi marmer Saudi itu tidak kalah dengan marmer Italia.
Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ini dibuat dari hampir semuanya itu marmer Pak di sana. Dari mulai lantainya, dindingnya, dan marmer-marmer yang ada di sana itu ya mayoritas atau didominasi oleh marmer yang diambil dari Saudi itu sendiri. Selain penghasil marmer, Saudi juga dikenal sebagai penghasil fosfor Pak ya, fosfor. Dan bahkan di Saudi juga ada emas. Ya, ada emas, tapi emas di sana tidak sebanyak emas di Pulau Jawa, Pak. Kalau di Pulau Jawa ya. Ini Bapak Ibu. Kenapa Pak Jana? Karena banyaknya emas TKI. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam. Ya, sungguh ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ya, jadi bagi orang-orang yang mau menggunakan fikirannya, bagi orang-orang yang mau bertafakur, Pak. Ya. Ya, bagi orang-orang yang mau bertafakur, maka mentafakuri alam semesta ini bisa menambah keyakinan, bisa memperteguh keimanan kita. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Ya, bertafakurlah di dalam penciptaan Allah. Ya, tafakurilah semua yang diciptakan Allah, jangan bertafakur tentang Allah ya. Kalau bertafakur tentang Allah nanti membayangkan Allah itu seperti apa gitu. Tapi tafakuri semua ciptaan Allah ini ya. Bumi yang berjalan dengan penuh keseimbangan, setiap hari matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Ya, bintang-bintang yang berjalan begitu teratur, masing-masing berada pada burujnya, pada lintangnya, tidak saling bertabrakan. Ya, ada orang mengatakan bahwa alam ini berjalan menurut kehendaknya. Ya, bahwa semua yang terjadi di alam ini berjalan menurut kehendaknya masing-masing secara alamiah, katanya begitu, Pak. Ya, benar kira-kira begitu, Pak? Salah, Pak. Ya, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin alam yang berjalan begitu teratur, begitu rapi kalau tidak ada yang mengaturnya. Ini hal yang tidak mungkin. Ya. Ada seorang ulama dari India namanya Abul A'la Al-Maududi. Dia mengatakan, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, jika ada seseorang mengatakan kepadamu bahwa di suatu tempat ada pabrik besar yang memproduksi segala macam kebutuhan manusia, ya, jadi semua kebutuhan manusia diproduksi di pabrik itu, tapi pabrik itu tidak ada pekerjanya, tidak ada yang mengelolanya, tidak ada yang menjalankannya, sama sekali tidak ada orang di situ. Ya, tidak ada manajernya, tidak ada direkturnya. Ya, tiba-tiba pabrik itu berjalan saja dengan sendirinya. Kata Abul A'la, kalian percaya tidak kalau ada orang mengatakan seperti itu? Bapak Ibu, percaya nggak, Pak? Ya, tentu tidak akan percaya, Pak. Mana mungkin ada pabrik besar ya berjalan dengan sendirinya, tidak ada yang mengelola, tidak ada yang mendirikan, tidak ada pekerjanya, mana mungkin? Nah, beliau mengatakan bahwa dunia ini, bumi ini ibarat pabrik raksasa, Pak, yang menghasilkan segala macam kebutuhan manusia. Betul tidak, Pak? Allah menempatkan manusia di planet bumi ini, dan semua yang dibutuhkan oleh manusia semuanya tersedia di bumi ini, Pak. Ada nggak kira-kira kebutuhan manusia yang diimpor dari planet lain? Ada, Pak? Ya, tidak ada. Dan di alam ini ya, di dalam susunan tata surya tidak ada planet yang menyerupai bumi ini. Ya. Planet-planet yang lain itu tidak ada yang bisa ditempati oleh manusia. Makanya kenapa Allah menempatkan manusia di bumi ini, sehingga ya segala kebutuhannya bisa terpenuhi dan manusia bisa menjalankan hidupnya ya selama di bumi dalam waktu yang cukup lama. Coba kalau kita ditempatkan di planet Mars misalnya, Pak.
Ya, mungkin kita hanya hidup sehari atau 2 hari. Inilah yang jika semua ini ditafakuri, direnungkan, ya, maka akan mendatangkan keyakinan kepada kita akan kebesaran Allah. Dan hanya orang-orang yang berakal saja, Pak, ya, di sini hanya orang-orang yang berakal saja, hanya orang-orang yang mau menggunakan akalnya, mereka yang bisa mentafakuri semua ciptaan Allah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akal, ya, daya fikir untuk merenungkan ini. Dan orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya untuk mentafakuri semua ciptaan Allah, di dalam Al-Quran diibaratkan seperti apa, Pak? Diibaratkan seperti hewan, ya kan? Orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya, pikirannya untuk merenungkan ini, menghayati ciptaan Allah, itu diibaratkan seperti hewan. Di surah Al-A'raf ayat yang ke-179, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall." Sungguh akan kami penuhi neraka jahanam itu, ya, dari segolongan jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana yang akan memenuhi jahanam itu? Mereka orang-orang yang mempunyai hati, akal, tapi mereka tidak mau menggunakan hatinya untuk merenungkan, menghayati ayat-ayat Allah, merenungkan, menghayati tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka diberi mata, tapi matanya tidak mau digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka diberi telinga, tapi telinganya tidak mau digunakan untuk mendengarkan firman-firman Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu sama saja seperti hewan. Ya, surah 7 ayat 179, Pak. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada hewan. Ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, hewan, ya, hewan itu pantas tidak pernah bertafakur tentang ciptaan Allah, karena memang hewan tidak punya akal. Tapi orang yang diberi akal tapi dia tidak gunakan akalnya untuk itu, maka dianggap sama seperti hewan. Ya. Ini bapak ibu yang dirahmati Allah. Ada satu cerita, ya. Bismillah. Ada seorang ateis berdebat dengan seorang mukmin tentang Tuhan. Ya, si ateis ini tetap dengan keyakinannya bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya, bumi ini dengan segala isinya ini bukan bukti adanya Tuhan. Bumi dan segala isinya ini semua tercipta dengan sendirinya, dan semua berproses dengan sendirinya, semua berjalan dengan sendirinya. Tidak ada kaitannya bumi ini dengan Tuhan. Ya, begitu kata si ateis. Ya, si mukmin mengatakan tidak mungkin bumi ini akan berjalan dengan sendirinya kalau tidak ada yang mengaturnya. Nah, ini tidak selesai pada debat itu. Sampai debat itu harus dilanjutkan keesokan harinya. Ya. Lalu mereka berjanji besok kita lanjutkan, dan kita bertemu di tempat ini jam 9 pagi katanya. Ya, barang siapa yang datang terlambat berarti dia mengaku kalah. Ya. Nah, keesokan harinya jam 9 pagi si ateis itu sudah ada di situ. Dia datang tepat waktu. Nah, si mukminnya datang terlambat, Pak. Ya, datang terlambat. Ya, kemudian kata ateis itu, sudahlah, ya, Anda menyerah, ya, datang saja tidak tepat waktu. Ya, kata si mukmin, saya berusaha untuk datang tepat waktu, tapi mohon maaf, tiba-tiba sungai di mana biasa saya nyebrang itu tiba-tiba meluap, ya, dan airnya penuh sehingga saya tidak bisa menyeberang. Nah, hampir saja saya tidak datang ke sini. Kalau tiba-tiba tidak ada sebongkah kayu, ya, yang hanyut, tiba-tiba kayu itu menghampiri saya katanya.
tanpa ada yang mengendalikan. Tiba-tiba kayu ini menghampiri saya, ya seolah-olah kayu itu menyuruh saya naik ke atasnya, lalu saya naik. Dan setelah saya naik, tiba-tiba kayu itu nyebrang dengan sendirinya, ya menyeberangkan saya ke seberang sungai sehingga saya bisa datang ke sini. Si ateisnya tertawa, ya jangan ngarang katanya. Ya, mana mungkin ada kayu yang bisa berjalan sendiri. Ya, dari mana kamu mengatakan kayu itu tiba-tiba datang nyamperin kamu lalu menyeberangkan kamu? Ya, ini hal yang mustahil. Lah, kenapa Anda tidak percaya kalau Anda tadi mengatakan bahwa bumi ini berjalan dengan sendirinya, tidak ada yang mengaturnya? Kenapa Anda tidak percaya kalau kayu itu berjalan dengan sendirinya? Nah, maka ya si ateis itu tidak bicara lagi, ya. Kemudian ayat yang ke-191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Siapa orang-orang yang mempunyai akal itu? Ya, di ayat 191-nya dijelaskan. Yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah. Baik di waktu berdiri ataupun di waktu duduk ataupun di saat berbaring. Ya, ini hasil sebetulnya, Pak. Ya, hasil daripada tafakur. Ya, hasil daripada menggunakan daya fikir kita untuk merenungkan ciptaan Allah. Maka disitulah akan datang satu hidayah, apa? Bertambahnya keyakinan seseorang akan kekuasaan Tuhannya. Nah, dari hasil itu maka dia selalu ingat kepada Allah. Dan ingatnya kepada Allah itu setiap saat, Pak. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita baca sejarah, banyak berbagai macam penemuan ilmiah itu ya berasal dari ulama Islam, Pak. Ya, seperti ilmu tentang astronomi itu kan yang pertama kali menemukannya itu ulama Islam. Ilmu tentang kedokteran barangkali ya, Dok. Penemu pertamanya itu siapa? Ibnu Sina. Ya, ilmu tentang fisika, ya, dan ilmu tentang navigasi. Nah, sebetulnya mereka menemukan ilmu-ilmu itu dari hasil perenungan, Pak. Ya, ditemukannya ilmu falak itu, ya, itu dari hasil perenungan sebetulnya, dari hasil penghayatan terhadap alam semesta. Lalu mereka menemukan itu. Saya pernah baca di dalam satu buku. Dulu di masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih kedua yang menaklukkan Konstantinopel itu, banyak orang-orang Barat itu belajar di Turki. Ya, orang-orang Barat itu belajar di Turki, Pak. Ya, bahkan Raja Inggris waktu itu pernah datang, ya, bertemu dengan Sultan, lalu meminta Sultan mengizinkan orang-orang Inggris untuk datang ke Turki belajar berbagai macam ilmu pengetahuan. Ya, saat itu di Barat belum ada kemajuan. Tapi entah bagaimana kemudian ya Islam, orang-orang Islam malah jadi seolah-olah jadi terbelakang, Pak, ya. Ya, wallahu a'lam. Mungkin itu ayat yang menjelaskan watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan kejayaan itu dipergilirkan oleh Allah di antara manusia. Ada saatnya Islam berjaya, nah ada saatnya mungkin orang-orang di luar Islam yang berjaya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Nah, dan mereka bertafakur, memikirkan fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi. Dan dari hasil tafakur itu apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Muncul kesimpulan, Mbak. Kesimpulannya nih, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Tuhan kami, tidaklah semua yang Engkau ciptakan ini sia-sia. Ya. Jadi ini kesimpulannya, Pak. Ya. Kesimpulan dari orang-orang yang bertafakur. Mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah semua yang Engkau ciptakan ini sia-sia. Semua yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang bisa mengatakan itu, Pak? Kalau saya terus terang tidak bisa mengatakan semua yang Engkau ciptakan sia-sia, karena ya saya tidak tahu kenapa Allah menciptakan kecoa misalnya, Pak, ya.
Saya tidak tahu. Kenapa Allah menciptakan tikus? Kenapa Allah menciptakan ular? Ya. Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Saya tidak ngerti. Mungkin ya Dokter Ari lebih tahu tuh kenapa itu diciptakan. Jadi orang-orang yang melakukan perenungan itu yang bisa mengetahui bahwa semua yang diciptakan Allah ini tidak ada yang sia-sia. Ya, berarti mereka para ilmuwan, Pak ya. Para ahli, para ilmuwan itu yang tahu kalau semua yang diciptakan ini tidak sia. Makanya yang orang-orang yang bisa menegaskan bahwa di alam ini tiada Tuhan selain Allah. Ya, orang-orang yang bisa menegaskan bahwa di alam ini tidak ada Tuhan selain Allah. Siapa, Pak? Yang pertama Allah. Ya, Allah yang betul-betul tahu kalau di alam ini tidak ada Tuhan yang lain. Ya, Allah yang menciptakan alam ini, dan Allah pasti tahu bahwa di alam ini tidak ada Tuhan selain Allah. Itu pertama. Ya, ayatnya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ini bisa membuktikan Allah sudah pasti ya. Yang kedua, siapa lagi selain Allah yang bisa membuktikan bahwa di alam ini tidak ada Tuhan selain Allah? Yang kedua, malaikat, Pak. Malaikat tentu lebih tahu tentang alam ini dari manusia. Makanya mereka bisa meyakinkan bahwa di alam ini tidak ada Tuhan selain Allah. Yang ketiga siapa? Ulul ilmi, orang-orang yang diberi ilmu. Mereka para ilmuwan, Pak, yang bisa membuktikan kalau di alam ini tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Itu Bapak Ibu. Subhanaka faqina adzabannar. Subhanaka maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kata subhanaka ini disebutkan di sini mengandung arti ini. Apa artinya? Ketika kita melihat dan kagum dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta, maka kalimat yang kita ucapkan adalah subhanallah. Ya. Saat kita melihat kebesaran Allah dengan pemandangan yang begitu indah, ya, maka ucapkanlah subhanallah, maha suci Allah. Ketika kita melihat lautan yang begitu luas, ya, dan kita merasa kecil gitu di bumi ini, kita ucapkan subhanallah. Dan di saat kita bertafakur tentang diri kita sendiri, ya, ucapkan subhanallah. Ketika kita melihat bintang-bintang yang bertebaran di langit, maka ucapkan subhanallah. Makanya ketika Allah mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj, ini kan perjalanan yang luar biasa, Pak. Maka diawali dengan kata itu, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ini kata subhanaka. Ayat 192-nya, Rabbana, ya Tuhan kami. Ini doa, Pak. Doa orang-orang yang senantiasa mentafakuri ciptaan Allah. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka, sesungguhnya Engkau, man, siapa saja, tudkhilin nar, yang Engkau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaitah, maka sungguh Engkau telah menghinakannya. Ya, ini Bapak Ibu, siapapun yang ditetapkan Allah harus berada di dalam neraka, maka orang itu telah dihinakan Allah. Kenapa Allah menghinakannya? Karena dia yang telah menghinakan dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu, ketika seseorang mendapatkan hukuman dari kezalimannya, bukan Allah yang zalim, tapi karena kezaliman dirinya sendiri. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka tidak berbuat dolim kepada kami, tapi merekalah yang telah mendolimi diri mereka sendiri. Wa malidzalimina min ansor. Ya, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang dolim. Ayat 193-nya, Pak. Rabbana, ini masih doa ya. Rabbana, ya Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, sami'na, kami mendengar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar. Munadin, seorang penyeru. Kami mendengar ada seorang penyeru di antara manusia.
Siapa yang dimaksud Bapak Ibu? Nabi Muhammad. Ya, yang dimaksud adalah Rasulullah. Kami mendengar ada seorang penyeru di antara manusia. Yunadi lil iman, yang menyeru kami, mengajak kami kepada iman. Ya, an aminu, dengan mengatakan berimanlah kalian birabbikum, kepada Tuhan kalian. Kami dengar seruan itu. Kami dengar seruan itu dan kami apa Pak? Dan kami taat untuk mengikuti seruan itu. Inilah respon seorang mukmin ya Bapak Ibu ketika dia diseru kepada kebenaran. Ya, di surah Al-Baqarah ya, waqalu sami'na wa ata'na. Dan mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, kami patuh untuk mengikuti seruan itu. Ya, di surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama qaulal mu'minin idza da'a ilallahi wa rasulih." Ya, sesungguhnya perkataan seorang mukmin apabila dia diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk menetapkan satu perkara, maka ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka mesti akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya. Ini ya respon seorang mukmin ketika diseru. Ketika diajak ya kepada kebaikan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat untuk mengikuti kebaikan itu. Ketika diajak ke masjid, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ketika diajak ke pengajian, ya maka katakan Bapak Ibu, sami'na wa ata'na. Ketika diajak botram Bapak Ibu, sami'na wa ata'na. Siapa kita tarik sami'na wa ata'na. Jangan seperti orang-orang Yahudi ya. Jangan seperti orang-orang Yahudi ya, ketika mereka wa id akhadna mitsaqal ladzina wa id akhadna mitsaq apa, dan ingatlah ketika wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudzu ma atainakum biquwwah sami'na wa asoina. Itu orang Yahudi. Ketika mereka diajak, diseru untuk berpegang kepada Taurat, mereka mengatakan sami'na wa asoina. Bukan sami'na wa atona, tapi sami'na, kami dengar, wa asoina, tapi sorry, kami tidak mau taat. Gitu ya. Tidak pakai sorry Pak di terjemahannya. Tapi kami tidak mau taat. Ketika Rasulullah mengajak orang-orang untuk berangkat ke perang Tabuk, ya, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar dan kami taat. Kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan orang-orang Yahudi kepada nabinya, sami'na wa asoina. Ya. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil imani an aminu birabbikum fa'amanna, lalu kami beriman. Rabbana, ya Tuhan kami, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa kafir anna sayyi'atina, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ya, ini doa, ini luar biasa Pak doa ini. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah ya segala kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ayat terakhir 194-nya, Rabbana, ya Tuhan kami, wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada rasul-rasul yang Engkau utus untuk kami. Ya, wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan Engkau hinakan kami di hari kiamat. Ini doa memohon supaya Allah memberikan apa yang dijanjikan Allah kepada rasul-rasulnya. Ya, dan jangan Engkau hinakan kami di hari kiamat. Karena orang-orang yang dihinakan di hari kiamat, maka tempatnya berada di tempat yang hina, Pak. Di mana tempat yang hina? Jelas bukan di surga, tapi di neraka. Ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji. Ini doa-doanya. Dikabulkan Pak doa-doa ini? Dikabulkan Pak di ayat yang ke-195-nya itu.
fastajaba lahum rabbuhum inni la udhi'u amala amilin minkum. Maka Allah mengabulkan permohonan mereka. Seraya Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amalannya orang-orang yang beramal. Siapapun yang beramal, sekecil apapun amal itu dilakukan, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Pasti Allah akan membalas semua amal yang dilakukan orang-orang yang beramal. Ya. Nah, dan seterusnya. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, tafsir singkat dari surah Ali Imran ayat 190 tadi sampai 194 ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita ya. Barangkali ada pertanyaan, Pak? Ini Pak. Ya.